Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Hutang. Oke, jadi terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport dan mendukung channel ini dan menyempatkan waktu untuk hadir di channel ini, walaupun hanya sebatas untuk mensupport dan mendukung ya. Tapi kali ini banyak hal-hal yang menarik yang mau saya bahas, terutama buat teman-teman yang baru telat bayar, baru gagal bayar, baik itu di pinjol legal, yang telah terverifikasi maupun yang baru terdaftar. Ya, jadi ada beberapa hal yang seharusnya tidak menjadi masalah bagi diri teman-teman, tapi entah kenapa saya nggak tahu lah ya. Penyebab apa sih sebenarnya sehingga hal itulah yang menjadi kendala besar sampai detik ini ya, bagi yang baru gagal bayar, bagi yang sudah lama pun juga adalah satu atau dua gitu loh yang menjadikan hal itu sebagai bumerang masalah besar dalam hidup dia gitu loh ya. Tapi sebelum saya lanjutkan untuk membahas video ini, buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu jika Anda rasa ini bermanfaat. Ya, kalau Anda rasa ini ya biasa-biasa saja, ya sudah. Terima kasih sudah hadir. Dan yang mau bergabung di grup WhatsApp, silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel, dan di situ nanti banyak keuntungan yang akan Anda dapat, terutama dari segi pemulihan mental dan pemikiran teman-teman semuanya, supaya tidak terhanyut terus-terusan dalam rasa bersalah yang cukup besar. Ya, silahkan. Support, terima kasih banyak dan terima kasih banyak. Banyak hal yang tidak seharusnya menjadi masalah bagi diri teman-teman semuanya kalau semuanya tahu dan bisa menempatkan satu hal itu di tempat yang semestinya. Ya. Dan saya banyak melihat di sini ketika orang-orang gagal bayar pinjol, telat bayar pinjol, ataupun tidak mampu bayar hutang mereka, telat bayar hutang, dan bertepatan hari ini jatuh tempo dari hutang dia. Dia bukan memikirkan tentang hutang piutang tersebut, ya, tapi dia memikirkan adalah debt collector ataupun penagih hutang yang datang ke rumah, yang akan berkunjung, daerah yang akan didatangi, apakah salah satunya daerah dia, salah satunya kecamatan dia dan kabupaten dia. Ya. Jadi saya memikir terkadang orang-orang ini sebenarnya ingin menyelesaikan masalah atau mau nambah masalah. Ya. Kalau Anda mau menyelesaikan masalah, permasalahan Anda itu cuma satu, uang tidak ada. Saya berulang kali menyampaikan ini, uang Anda nggak ada, duit Anda nggak ada, pekerjaan Anda nggak ada. Ya, jadi PR Anda adalah kayak mana yang nggak ada ini menjadi ada. Ya, bukan yang ada harus datang. Itu yang Anda pikirkan, ini nggak nyambung gitu loh. Makanya saya selalu bilang itu, Anda ini mau menyelesaikan masalah atau mau menambah masalah. Ya, dengan Anda terus-terusan memikirkan kinerja dari debt collector, ya, padahal dia mendapatkan schedule pekerjaan itu dari perusahaan mereka, itu nambah kesetresan Anda. Ya, si DC itu siapa yang nyuruh? Pinjol. Pinjol kerjasama dengan pihak ketiga, terserah lah, mau petugas lapangan, petugas apa, kayak terserah. Itu permintaan dari pinjol. Otomatis pinjol yang membiayai mereka, pinjol yang menggaji mereka. Ya, dengan target-target yang telah ditentukan. Tugas kita, kenapa kita selalu ditagih oleh debt collector, kenapa kita selalu ditelepon oleh debt collector, ada juga masalahnya di balik ini. Masalahnya apa? Duit kita nggak ada, uang kita nggak ada, pekerjaan kita nggak ada. Ya, berarti itu permasalahan kita. Terus ngapain kita malah mikirkan urusan dari perusahaan pinjol? Ya, si debt collector itu urusan perusahaan pinjol, bukan urusan kita. Ya, pinjol karena sulitnya dia melakukan penagihan terhadap Anda, dicarilah mitra mereka yang bisa melakukan penagihan yang kita sebut selalu penagih hutang, debt collector. Ya, jadi saya mikir ini mau sampai kapanpun permasalahan ini tidak akan pernah bisa selesai. Ya, karena orang tidak ke permasalahan pokoknya.
Orang malah kayak mana namanya, tidak masalah fokus ke satu titik itu gitu loh. Ya, dia malah mikirkan, wah ini debt collector kapan datangnya, ya, daerah ini dikunjungi atau tidak, daerah saya didatangi atau tidak, telat berapa lama sih mau datang, saya sudah galbay nih 2 bulan 3 bulan, kenapa masih ditagih, apakah kemungkinan debt collector akan datang. Ya, terus aja Anda bentuk hal-hal seperti itu, selamanya permasalahan pinjol tidak akan pernah hilang dalam hidup Anda, dan bahkan makin hari makin sulit. Ya, bukan karena gagal bayar pinjolnya, tapi karena proses pemikiran Anda yang keluar dari jalur yang seharusnya tidak perlu Anda pikirkan. Ya, silakan teman-teman semuanya. Siapa di sini, saya bertanya, yang masih ketakutan didatangi DC ke rumah? Ya, siapa di sini yang selalu bertanya-tanya apakah daerah ini masih dikunjungi? Ya, sejauh ini Anda bertanya, ada nggak orang yang bisa menjawab dengan kepastian yang ada? Ya, saya 3 tahun lebih loh ada di YouTube ini, dan saya mencari telat berapa lama sih sebenarnya dari pinjol legal aja lah, nggak usah pinjol legalnya, pinjol yang benar-benar sudah di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan, bukan di bawah dari P2P Lending atau di bawah asosiasi, di bawah OJK langsung. Tidak ada yang bisa memastikan kapan kehadiran mereka, apakah mereka sudah membuka cabang di seluruh provinsi kota yang ada di Indonesia. Tidak bisa. Hanya yang ada orang berasumsi, ya, si A didatangi, si B didatangi, si C didatangi, tapi si A dan si B dan si C ini daerahnya di mana? Ya, kenapa dari dulu saya itu tidak pernah mau menjawab tentang, Bang, apakah daerah sini akan didatangi? Telat berapa lama sih didatangi? Karena ini pertanyaan yang sangat sensitif. Ya, lahirnya permasalahan berat ketika orang gagal bayar pinjol dari pertanyaan ini. Ya, telat berapa lama sih Bang DC datang ke rumah? Misalnya yang bertanya di Jakarta. Ya, dari beberapa email yang masuk di Jakarta, saya membaca ada orang yang didatangi 1 minggu setelah gagal bayar, 2 minggu setelah gagal bayar, 1 bulan setelah gagal bayar. Tahu nggak Anda ketika saya ngomongin seperti itu, yang ketakutan ada di daerah Sumatera, yang saya bahas ada di daerah Jakarta. Ya, yang ketakutan ada di Sumatera, di Pulau Jawa sana, di Kalimantan sana. Ya, makanya pertanyaan yang seperti ini adalah pertanyaan yang sangat sensitif. Ya, jadi saya orang yang mengedukasi Anda, memberikan motivasi, semangat. Saya mengharamkan hal ini untuk saya jawab gitu loh. Karena tidak ada jawaban yang pasti dari pertanyaan itu. Yang ada adalah pasti ketakutan baru ada gitu loh. Ya. Contoh di Jakarta didatangi. Satu-satu sama tempat tinggal, sama kecamatan, dekat satu kabupaten juga. 1 orang dikunjungi padahal gagal bayar ada 10 orang. 9 orangnya lagi tidak dikunjungi. Ya. Berarti nggak ada yang bisa kita patokkan di sini. Tergantung dari cara Anda berkomunikasi. Ya, yang jelas debt collector itu dia mau mendatangi Anda, dia pasti akan melihat dulu bagaimana sikap orang ini, bagaimana sifat orang ini, bagaimana karakter orang ini. Karena dia akan memikirkan hal-hal buruk akan terjadi di lapangan, terutama bentrok fisik. Ya, jadi panjang kejarannya gitu loh. Umumnya ini khusus buat kaum ibu-ibu. Ya, kalau untuk yang laki-laki mungkin beberapa orang aja yang serba ketakutan. Tapi kaum ibu-ibu saya perhatikan gitu loh. Jadi ini kayak mana ya? Dia terkadang, saya tinggal dengan mertua Bang, saya tinggal tidak dengan orang tua Bang, bagaimana dengan orang tua saya? Masalah Anda bukan dengan orang tua Anda, bukan dengan mertua Anda. Masalah Anda dengan pinjol. Jadi bukan itu yang Anda pikirkan. Ya, jadi kalau semuanya Anda pikirkan, satu masalah pun tidak akan bisa Anda selesaikan. Karena kepanikan dan kebuntuan terjadi dalam pemikiran. Ya, kita fokus nih ke satu tempat aja. Anda utang 1 juta sama pinjol. Ya sudah, jadi PR Anda adalah kayak mana Anda menyelesaikan hutang yang 1 juta ini. Uang yang nggak ada ini menjadi ada. Uang ini tidak bisa kita hanya berdoa aja nih. Ya, bekerja itu tidak bisa kita hanya berdoa saja, terus duit langsung jatuh. Nggak ada. Tetap kita harus berusaha. Sekarang kayak mana Anda mau berusaha? Setiap hari Anda memikirkan kapan DC datang ke rumah. Ya,
Sedangkan dengan ketenangan pemikiran saja kita berusaha, masih sulit kita meraih rezeki. Ya, apalagi dengan kepanikan dan kebuntuan yang ada. Rezeki mana yang mau mendekat dengan diri Anda? Ya, jadi buat teman-teman semuanya, saya perhatikan ini kenapa udah 2 bulan, 3 bulan, bahkan 6 bulan, bahkan 1 tahun masih bertanya itu juga. Ada kemungkinan nggak bang DC datang ke rumah? Kalau Anda bertanya kemungkinan itu selalu ada. Ya, yang kita cari bukan kemungkinannya, tapi faktanya. Ya, faktanya gimana? Anda sudah setahun, sudah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sudah berbulan-bulan Anda gagal bayar, kan nggak ada. Terus ngapain lagi? Ya, jadikan aja hal ini sebagai pengalaman yang baik. Ya, untuk apa? Untuk masa depan Anda nanti. Untuk Anda lihat nanti proses ketika kesuksesan Anda. Anda ngomongin, saya pernah terjebak di PES yang benar-benar sulit. Saya pernah terjebak pinjol. Ini adalah sebuah pengalaman yang sangat berharga loh. Ya, untuk kedepannya, tapi bukan selalu memikirkan DC datang ke rumah. Ya, ini teruntuk buat teman-teman yang gagal bayar pinjol, terutama kaum ibu-ibu. Jangan bangun drama sendiri, gitu loh. Ya, kalau memang capek diteror ini segala macam, sudah tutup kartu Anda. Kalau Anda tidak mampu jujur, usahakan cari momen-momen tertentu, jujur dengan keluarga, jujur dengan suami. Ini membantu Anda loh. Ya, jujur itu menolong Anda. Tapi semakin Anda tutupi, Anda simpan, inilah yang menjadi masalah. Ya, kejujuran tadilah yang menjadi beban berat dalam diri Anda. Kapan Anda mau bisa untuk jujur dengan keadaan ini? Ya, itu buat teman-teman semuanya yang gagal bayar pinjol, telat bayar pinjol. Tidak ada satu orang pun yang bisa memaksa Anda untuk membayar kalau uang Anda tidak ada. Ya, begitu juga sebaliknya. Tidak ada satu orang pun yang bisa melarang Anda untuk membayar kalau uang dan rezeki Anda ada. Ya, umumnya yang masuk ke saya orang-orang yang telah kehabisan uang, orang-orang yang telah kehilangan pekerjaan, orang-orang yang serba dihantui rasa takut. Sekarang tanyakan ke diri Anda, mau sampai kapan hal ini Anda simpan di dalam diri Anda? Apakah Anda tidak ingin berubah? Apakah Anda tidak ingin memperbaiki untuk kedepannya? Atau pemikiran Anda hanya mentok sampai di sini? Ya, silakan Anda jawab sendiri di kolom komentar. Yang penting, yang saya tahu, ya sesingkat dari pengetahuan saya yang ada, pinjol, gagal bayar, telat bayar, resikonya adalah skor kredit bermasalah. Kenapa si pinjol selalu menghadapkan kita dengan debt collector? Karena ketidakadaannya pegangan hukum yang jelas dari pinjol untuk melakukan proses terhadap diri Anda. Ya, jadi kurang lebih dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman semuanya, terutama yang baru telat bayar pinjol, baru gagal bayar pinjol. Dan saya berharap sebentar lagi kita pergantian tahun, 1 bulan lagi kurang lebih kita pergantian tahun. Saya berharap 2023 ya, kalau masih ada yang terjebak pinjol, minimal tidak ada lagi yang ketakutan karena debt collector. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni.